Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel yang berada di Jalan Raya Bogor Tapos, Kota Depok. Akibatnya, satu unit motor yang sedang servis ludes terbakar. Ya Allah, apinya semakin membesar. Motor satu. Motor. Inilah video detik-detik api membakar bangunan bengkel dan satu unit sepeda motor. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lainnya. Saat proses pemadaman sempat terjadi kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Selain menghanguskan satu unit sepeda motor, satu petugas mengalami luka pada bagian tangan kanannya saat proses pemadaman. Kalau untuk terima informasinya sementara dikabarkan karena sedang ada motor yang lagi ditanganin dan terjadi ledakan, jadi merambat ke bagian-bagian yang sudah terbakar sehingga terjadi kebakaran. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Meski tak ada korban luka maupun korban jiwa, kerugian akibat peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari dua arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu. Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Seorang pemuda tewas setelah terjatuh dari tebing setinggi 7 meter di kawasan air terjun Pung Bunga, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai mendarat tepat di atas batu. Kepolisian sektor Tompo Bulu dibantu warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras dengan menandu jasad seorang pemuda di sebuah lokasi air terjun Pung Bunga, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban yang merupakan karyawan di salah satu hotel di Makassar ini tewas setelah jatuh tergelincir dari tebing air terjun setinggi 7 meter lalu mendarat tepat di atas batu. Petugas kemudian membawa jenazah korban ke puskesmas terdekat usai menandu sejauh 1 km melintasi jalan terjal.
Dari hasil pemeriksaan oleh petugas Puskesmas Tompo Bulu bersama tim Inafis Polres Maros, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan luka lecet di sejumlah tubuhnya. Kejadian berawal ketika korban berwisata ke kawasan air terjun Pungbunga. Korban bersama rekannya langsung turun ke air terjun untuk berfoto bersama. Korban diduga terpeleset lalu terjatuh dari ketinggian 7 meter dan korban mendarat persis di bebatuan sehingga mengalami pendarahan pada bagian kepala. Terkait untuk yang meninggal ini, itu kecelakaan. Kemudian dia berkunjung ke salah satu tempat permandian di Tompo Bulu, namanya Pungbunga. Untuk orang itu yang bersangkutan itu bersama dengan teman-temannya, itu untuk pleset untuk temannya itu. Dia terpleset dari mana dan? Pada saat mungkin nanjak di atas gunung itu. Manjat di air terjun ya dan? Air terjun. Diketahui kawasan air terjun Pungbunga merupakan lokasi yang dilarang untuk dikunjungi oleh wisatawan maupun warga sekitar untuk berenang maupun mandi karena pemandian ini telah memakan korban sebanyak 9 orang yang ditemukan tewas tenggelam. Bahkan pemerintah setempat telah memasang spanduk larangan untuk tidak berenang, namun diduga korban bersama 2 rekannya mengabaikan imbauan tersebut hingga berujung maut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi heroik petugas damkar berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran terdapat sejumlah kendala. Inilah aksi heroik dan kekompakan petugas damkar Kabupaten Madiun saat mengevakuasi Susi Puspita, 41 tahun, yang tercebur sumur di rumahnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Madiun. Petugas damkar menuruni sumur dengan badan diikat pada tali yang dikaitkan ke katrol pengerek. Personil BPBD, TNI Polri, dan warga ikut menahan dan menarik tali saat proses evakuasi berlangsung. Sebelumnya, korban sempat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terpeleset ke dalam sumur. Tak lama usai kejadian, warga meminta pertolongan kepada tim pemadam kebakaran Pemkab Madiun. Korban sudah berada di dalam sumur kurang lebih selama 2 jam. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala sebuah tangga besi yang ada di dinding sumur. Mau memperbaiki sanyu, katanya mau memperbaiki sanyu, begitu terpeleset jatuh ke dalam sumur, kedalaman sumur adalah 12 meter. Untuk kesulitannya sendiri gimana untuk proses evakuasi? Kesulitan kami keterbatasan alat untuk evakuasi kita seadanya. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Beruntung korban berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas berinisial AB menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB membantah tuduhan tersebut dan mengaku tak berdaya menerima laporan pemerkosaan tersebut. AB, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ini ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB mengaku difitnah dan meminta bantuan Presiden Prabowo. Dirinya mengaku tak mungkin melakukan pemerkosaan, sementara untuk melepaskan pakaiannya sendiri saja, AB masih meminta tolong kepada orang tuanya karena keterbatasan fisik. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terang saya kaget, dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, sedunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai. Dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar.
Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Sebelumnya, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. AB yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut, sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. AB dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 UU TPKS. Polisi menegaskan penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara merayakan hari jadinya yang ke-11. Sejumlah kegiatan pun digelar untuk semakin mendekatkan mal dengan masyarakat. Sebagai pusat perbelanjaan yang menjadi ikon gaya hidup modern di kawasan Jakarta Utara, Baywalk Mall terus berkomitmen menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan berbagai komunitas, mulai dari olahraga, seni, dan budaya. Di tahun ini, Baywalk Mall menggelar kegiatan bertemakan Enchanting 11 dalam memperingati anniversary-nya yang ke-11. Sejumlah kegiatan spesial dihadirkan dalam perayaan ulang tahun ini, mulai dari Jakarta Muay Thai Extravaganza, dance competition, fashion show runway, dan juga dimeriahkan oleh penyanyi ternama Indonesia seperti Rani Pancarani dan jebolan Indonesian Idol Delon Tamrin. Di Enchanting 11 ini sebagai mall komunitas, Baywalk Mall itu sebagai mall komunitas, jadi kita itu benar-benar bikin acara yang mendukung komunitas. Jadi di hari ini ada komunitas karaoke, Chinese karaoke, lalu ada Jakarta Muay Thai Extravaganza dari komunitas olahraga yang juga menjadi bagian dari acara Enchanting 11 ini. Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Baywalk Mall bisa terus memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para pengunjung, sekaligus memperkuat posisi Baywalk Mall sebagai destinasi komunitas multi budaya, khususnya komunitas Chinese yang menjadi bagian integral dan identitas mall. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kabar gembira bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Solusi terpercaya dalam menangani kebutuhan perawatan gigi kini hadir di BSD. Dengan layanan premium namun harga yang relatif terjangkau, klinik ini menghadirkan teknologi canggih dari Jerman. Memiliki gigi yang indah dan sehat merupakan impian setiap orang. Untuk itu, Smiling Specialist Dental Group Klinik hadir di Gramedia World BSD, Tangerang, Banten. Klinik terkemuka ini terus berinovasi dalam memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan adalah dental implant atau implan gigi. Implan gigi dapat menjadi solusi untuk menggantikan gigi yang hilang. Selain itu, proses pemasangan implan di Smiling Specialist Dental Group Klinik dilakukan dengan teknologi canggih dari Jerman. Smiling ini merupakan salah satu klinik gigi yang pertama di daerah BSD dan sekitarnya, hampir 30 tahun. Kemudian kita biasanya memakai ruangan yang nyaman di gedung,
Kemudian peralatan-peralatan yang kita pakai itu berasal dari Jerman kebanyakan, dari Eropa yang bagus-bagus. Ya, karena ada gigi yang dicabut ya, jadi kita kadang makan susah. Apalagi itu gigi geraham ya. Jadi kita mau implan supaya itu gantiin gigi itu sih. Bagaimana masalah saya tadi, Mas? Nah, ini dia. Saya pikir implan gigi itu rasanya sakit atau ngilu, mungkin juga prosesnya lama ya. Yang saya kaget tadi ternyata kurang lebih sekitar 15 menit udah beres. Saya juga bingung, rasanya juga nggak rasa sakit ya. Smiling Specialist Dental Group Clinic juga memiliki ruang tindakan serta ruang tunggu yang nyaman hingga dapat memanjakan para pasien. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.